Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Rektor IAIN Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin Magister Agama. Yang saya hormati seluruh murabbi murabbiyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Yang saya hormati seluruh asatidzah. Yang saya hormati seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Yang saya banggakan juga seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung yang saya cintai. Untuk santrinya dicintai, gitu ya, dicintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat, juga diberi kenikmatan kesempatan. Jadi kesempatan itu termasuk bagian dari nikmat yang mahal harganya. Banyak teman kita, banyak saudara kita yang mestinya bisa hadir di tempat ini, tetapi ternyata belum bisa sempat hadir di tempat ini. Itu artinya mereka sudah diberi kenikmatan sehat, tetapi belum diberi kenikmatan kesempatan. Oleh karenanya, sehat dan juga kesempatan ini patut dan terus kita syukuri. Siap seluruh mahasantri ya untuk mensyukuri kenikmatan berupa kesempatan. Salat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari ini kita semua peringati sebagai maulid ataupun juga maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lebih lanjut saya berbicara tentang maulid ataupun maulud, saya ingin membacakan status saya khusus malam Jumat ini yang belum sempat membacanya. Siap mendengarkan? Alhamdulillah. Setiap malam Jumat saya mencoba merangkai kata yang berhubungan dengan persoalan cinta. Siap didengarkan ya? Siap. Baik, saya bacakan pesan malam Jumat. Inilah ukuran cinta yang sesungguhnya. Bila mana kita percaya bahwa kita saja yang mampu mencintai, tak seorang pun pernah dan mampu mencintai sebegitu besar sebelum kita.
dan bahwa tak seorang pun akan mendengar dan melihat cinta dengan cara yang sama seperti kita. Tepuk tangannya, Mas. Sudah dibaca akan lebih tepuk tangan. Ya, itu pesan malam Jumat khusus pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin jelaskan terkait dengan maulid dan maulud itu sendiri. Apa itu maulid dan apa itu maulud? Maulid, kalau kita bicara maulid, itu berarti merujuk pada hari di mana Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Jadi hari di mana Nabi besar dilahirkan itu disebut sebagai maulid, yang dikenal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu peringatan maulid. Sementara kalau kita bicara maulud, itu artinya jabang bayi yang dilahirkan. Siapa jabang bayi yang dilahirkan? Yang tidak lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengakui atau tidak adanya hari lahir ataupun yang dilahirkan, toh keduanya itu sudah ada. Itu persoalannya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari adanya maulid, itu berarti dia itu kafir. Ingkar itu isim fa'ilnya ya kafir. Jadi kalau ada orang yang mengingkari adanya maulid, berarti dia kafir. Dengan adanya hari dilahirkan, itu sudah berlalu, sudah lama sekali, 15 abad yang lalu. Sementara kalau ada orang mengingkari maulud Nabi, berarti ingkar adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya dirinya juga sudah kafir. Nah, alhamdulillah kita semua hadir di halaman Mabna Fatimah Az-Zahra. Artinya kita semua mengimani, meyakini adanya maulid maupun maulud Nabi. Maka patut kita syukuri. Jadi maulid maupun maulud Nabi, keduanya kita imani, bahkan kita peringati pada malam hari ini. Maka semoga saja dengan kegiatan kita ini, kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya kemudian, pangkate iki apa awake dhewe kalau kemudian kita tidak mau memperingati maulid maupun maulud. Karena yang namanya maulid itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, perso Nabi Isa alaihissalam ya, perso Nabi Isa alaihissalam itu salah satu rasul ulul azmi yang dikenal sebagai seorang nabi, seorang rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Dan beliau itu dikenal sebagai rasul yang memiliki tingkat kecintaan kepada alam, kepada manusia dalam tingkatan yang luar biasa. Sampai di dalam sejarahnya diceritakan Nabi Isa alaihissalam beserta muridnya yang dikenal, yang terkenal, murid Nabi Isa itu ada 12.
Di antara 12 itu ada 4 muridnya yang kemudian menuliskan sejarah perjalanan hidupnya maupun ucapan-ucapannya yang kemudian dikenal sebagai kitab Injil Perjanjian Baru ini. Ada Markus, Matius, Lukas, dan Yahya atau Yohanes. Suatu hari ketika Nabi Isa itu beserta murid-muridnya itu mengembara, melakukan perjalanan, sampailah di tepi sungai Berantas. Penaknya ora Berantas, ngelor gitu ya, sungai Berantas. Sesampai di sungai, kemudian Nabi Isa beserta pengikutnya itu tadi melihat bangkai. Tahu menyengat bangkai itu. Maka kemudian santri-santrinya Nabi Isa itu menutup hidungnya, lubang hidungnya dengan jari jemarinya karena mendapatkan bau bacin dari bangkai itu. Lalu Nabi Isa waktu itu tersenyum, malah tersenyum. Baru kemudian ditanya oleh santrinya, Nabi Isa, kenapa kau tersenyum melihat bangkai yang bau itu? Apa kata Nabi Isa? Karena saya melihat sesuatu yang baik dari bangkai itu. Karena coba perhatikan, bangkai itu memiliki gigi yang masih putih bersih, kayak udung-udung itu. Ya. Jadi di dalam bangkai itu ternyata ada gigi yang terlihat masih putih, padahal sudah jadi. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kelas antara Nabi Isa dengan muridnya itu nampak jelas. Apa yang ada dalam diri Nabi Isa itu semuanya baik, sehingga apa yang dikeluarkan itu selalu ucapan yang baik. Begitu. Berbeda dengan santrinya, karena masih santri, ini kemudian ucapannya masih kotor. Dia katakan bangkai itu bau, karena yang dilihat adalah kotor, bau, bukan keindahan dari bangkai itu. Ini ya buat kopi kalau kopi ini apa sih? Ini berbeda dengan bangkai, gitu ya. Jadi kalau kopi itu ya kopi. Pengen teh ya sampai ya nanti buat sendiri di kamarnya masing-masing gitu ya, di kamar masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam itu hidupnya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ewa semono, ini bahasa Indonesia ini ewa semono itu. Meskipun begitu, Nabi Isa alaihissalam itu merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia di saat akan lahirnya seorang nabi pungkasan, seorang nabi terakhir. Ayatnya nopo niki sing apal, sing apal aku. Iya, kepeane. Wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Coba. Waktu itu Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya akan datangnya nabi terakhir yang bernama Ahmad. Yang bernama Ahmad. Itu 600 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Coba sampean bayangke itu. Kalau sampean 100 tahun sing arep teko ngono ya ora iso mikir to. Itu Nabi Isa memberikan kabar gembira. Tak takon karo Mas Santri. Ketika sampean memberitakan sesuatu yang gembira, itu kira-kira sampean sendiri itu gembira atau tidak?
Orang yang mengkabarkan kegembiraan pasti di dalam dirinya juga ada semangat gembira, ada sikap gembira. Orang mungkin karo nangis, karo nangis posisinya ya. Kabar gembira nih karo nangis bisa nggak sampean? Nggak bisa. Memberikan kabar gembira tentulah dirinya juga ikut bahagia, ikut gembira. Nah itu Nabi Isa alaihissalam akan kedatangan Nabi. Artinya bahwa Maulid itu sejak Nabi Isa itu sudah dicanangkan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Itu Maulid. Yang kedua, ini sampai jam piro iki kok? 12. Astagfirullah. Ayo sing kepeng aku nek jam 12. Ya sak cukupe ngono ya. Sak cukupe. Alhamdulillah sak cukupe. Ojo jam 12. Ojo jam 12 ya. Ya jam 11 kurang rong jam. Ya, jam 11 kurang rong jam. Baik, ini baru setengah 9 aja kurang. Itu teko ngendi mau? Kabar gembira, kabar gembira. Itu bahwa Maulid itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Isa. Sekarang yang Maulud akan datangnya Nabi terakhir. Maulud, jadi yang dilahirkan. Itu ternyata juga sudah diabadikan oleh Al-Quran. Bahwa peringatan Maulud itu tidak hanya 600 tahun sebelum Nabi dilahirkan, bahkan jauh sebelum itu. Kenapa saya katakan jauh sebelum itu? Karena pemberitaan akan datangnya seorang Nabi itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sejarahnya ini kurang lebih 3.500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. 3.500 tahun, suwe banget ya, suwe banget. 3.500 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Waktu itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail. Ini Mas Santri kabeh hafal ayatnya. Mana sopot ini? Jadi Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, waktu itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berdoa di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, pangeran ingsun, ya Allah, wab'ats fihim, datangkan utusan dari mereka, dari suku Arab maksudnya, dari bangsa Arab. Tidak usah utusan dari bangsa Jawa, enggak. Jadi yang ditunggangi orang wong Jawa, tapi dari suku Arab sendiri, dari bangsa Arab. Wab'ats fihim rasulan, seorang utusan minhum, dari bangsa mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat kamu, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang akan mengajarkan kitab Al-Quran itu, wal hikmah. Lah makna hikmah itu ada 14. Makna hikmah itu ada 14. Di antaranya makna hikmah itu adalah sunnah versi Imam Syafi'i. Ada juga hikmah itu difahami sebagai kebijaksanaan. Hikmah itu dikatakan juga sebagai ilmu pengetahuan dan yang lain. Itu ada 14. Sampai bisa baca skripsi saya itu. Ya. Jadi kalimatul hikmah fil Quran Al-Karim, itu judul skripsi saya. Kata hikmah di dalam Al-Quran
Ada 20 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan ada 14 makna yang terkandung di dalam makna hikmah itu sendiri. Ya sudah, itu doa Nabi Ibrahim. Artinya apa? Maulud atau Nabi Muhammad yang akan dilahirkan itu sudah 3.500 tahun sebelumnya itu sudah diperingati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, waktu itu tempatnya adalah di Ka'bah, di Bakkah. Bakkah itu adalah tempat yang terendah di Makkatul Mukarramah. Jadi tempat orang melaksanakan tawaf kalau sekarang. Itu ada tanah yang paling rendah, datarannya paling rendah, itu disebut Bakkah. Nah, sementara orang menyebut Bakkah itu sama dengan Mekah, dengan Makkah. Semuanya ada perbedaan, bahwa Bakkah itu bagian tanah yang terendah di Makkah, itu sebagai tempat Ka'bah ditanam, itu Bakkah. Nah, apakah kemudian benar Nabi itu dilahirkan di situ? Ini kalau sampean sempat ziarah ke Makkah, utamanya amin, utamanya nanti di Ka'bah. Itu nanti di sebelah Ka'bah itu ada tempat untuk pengambilan air Zam-Zam. Itu kerannya itu kalau dibuka itu airnya itu langsung buanter gitu ya, deras apa air keluarnya itu deras kan. Nah, sampai bisa beli jerigennya itu harganya 5 real sampai 10 real. Itu kalau beli jerigen di situ ya sudah dipenuhi air itu buat masak setiap hari, tidak apa-apa, boleh. Nah, dekat situ itu ada bangunan di dekat tempat pengambilan air Zam-Zam, itu disebut sebagai maktabah, atau disembunyikan itu sebagai apa itu? Maktabah itu apa? Perpustakaan. Nah, di perpustakaan itulah sesungguhnya tempat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya cocok dengan doa Nabi Ibrahim bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan dekat dengan Ka'bah. Sudah sampai di situ. Ini maulid dan maulud. Kemudian yang ketiga, maulud yang ketiga. Mengapa kemudian kita memperingati Nabi besar Muhammad SAW? Karena kalau kita tidak memperingati itu, kita tidak bisa begitu mengenal. Wong ini nek ora kenal itu ora cinta. Iya. Iya toh? Sampean karo pacare kenal ora? Tentu kenal toh? Dino laire kenal ora? Aku berarti kenali belum begitu, belum begitu dalam. Takon sesuk ya. Mas sampean ki laire kapan? Gitu. Minimal yo menehi hadiah apa gitu kan ya. Hadiah puisi. Gitu. Jadi sampean yo kudu kenal laire kapan gitu kan ya. Laire kapan. Terus keremenane apa gitu kan ya. Kesenangannya apa. Dan seterusnya. Jadi kita supaya lebih dekat, lebih kenal dengan Nabi, itu salah satunya kita memperingati hari lahirnya. Nah, mengapa kita harus mencintai Gusti Kanjeng Nabi? Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk menuju Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala, kecuali melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Itu ayatnya jelas, tegas. Kul ngendikakno seliramu Muhammad, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu memang mencintai, benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi tidak ada cara lain untuk mencintai Allah kecuali kita meneladani
apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh terbaiknya apa? Dawe Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasul ini ada contoh yang paling baik, yang terbaik. Nah, saudara itu, santri itu kadang mengidolakan, sing diidolakan sapa saja. Rosa. Idolane sapa? Cak Nun, Cak Nah, atau siapa lagi lah, siapa? Cak yang lain. Ustadz Teguh salah satu. Ini tampaknya paling banyak ya penggemarnya ya. Itu tepuk tangannya paling banyak. Buktinya tuh, buktinya. Ya, mengidolakan siapapun boleh, tetapi jangan sampai idola kepada orang lain itu melebihi mengidolakan Gusti Kanjeng Nabi. Apa ti? Oh begitu ya. Jadi mengidolakan itu tetap idola kita utamanya adalah Gusti Kanjeng Nabi. Nah, apa dawuh Gusti Kanjeng Nabi tumrap kula panjenengan sekalian. Ini penting. Mari kita sama-sama hubungannya dengan mahasantri semua ini, supaya kita semua ini bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah. Ini pertama, iki mahasantri. Pumpung iki mahasantri kabeh. Aku oleh ngombe. Boleh ya? Nah, boleh. Itu. Jadi syarat pertama teh itu ya harus ada tehnya, ya. Kemudian harus dikasih air. Yang tidak pernah disebutkan dalam teh itu gulanya, tidak pernah disebut, begitu. Tetapi nikmat tidaknya teh itu sesungguhnya tergantung ada tidaknya gula. Alhamdulillah, tehnya nikmat. Padahal sesungguhnya yang membuat nikmatnya teh ini karena ada gula. Pinter kabeh tidak ya? Saudara jadilah gula. Jadi biarpun tidak pernah disebutkan, tetapi memberi manfaat kepada yang lain dan justru malah menjadi penentu. Jadi kebahagiaan seseorang itu ditentukan pertama itu zaujatuhu sholih. Amin. Jadi duwe bojo iki bojo sing sholihah, bojo sing apik, bojo sing apik, ora bojo sing ayu, ning bojo sing apik. Nah, sebagai syarat bojo sing apik di sini, inilah arti pentingnya jenengan semua sampean kabeh ini manggon ning iki dilatih ben dadi wong sing apik. Baik di makna Fatimah maupun makna Khadijah. Jadi ora oleh makna Khadijah karo makna Fatimah kemudian apa jenengane contrahan. Jangan kereta. Dadi yo istri kudune istri sing solihah, istri solihah iki sing apik. Lah opo kok apik iki opo sih? Apik kuwi opo? Apik kuwi dawuh Gusti Kanjeng Nabi, man ahsana man asaa. Wong sing apik ya iku wong sing iso gawe apik maring wong sing gawe ala maring awake dhewe. Kuwi angel rada. Iki rada angel. Contoh, umpama ngene, aku takon santrine sampean, ti santri, Mas santri, dalem ning makna Khadijah iku, apa ya ana santri sing luwih pinter tinimbang awakmu? Kata nggih. Kuwi jawabane bener.
Saiki tak wale. Ning makna Khadijah mau ya. Ning makna Khadijah kuwi kaya ana sing luwih bodho tinimbang awakmu. Mosok ora enak. Ya wis, nomor 3. Jawaban nomor 2 wis bener. Jawaban sing nomor 3. Berarti awakmu ki yo termasuk santri sing pinter. Lho kok bingungke wong tulisan jawabane. Mau jarine jarine ora enek. Terus piye jawabane kuwi? Ning makna Khadijah kuwi apa yo enek santri sing ora pinter? Mboten enten. Mboten enten. Berarti awakmu yo pinter. Pertanyaan ini terus jawabannya amin. Pinter ini Mas santri itu luar biasa ya. Nah, itu salah satunya. Kalau ditanya apakah ada di makna Khadijah itu orang yang lebih pintar dari bahasa, semua lebih pintar. Sing bodoh ki pengaku tok itu aja jawabannya. Sing bodoh nek golek wong sing paling bodoh lha kuwi iki. Siap ngono? Itu lesane tok apa tekan ati? Tekan ati enggak, wong ning ati kadang-kadang bisa ngomong ngene kok. Aku ki yo jane iki yo ora pinter nih. Sing luwih bodho timbang aku kan lho. Ngono ya, heeh ta. Jadi ternyata memang man ahsana man asa'ahu bi abad. Sampeyan yo wis tau di wis tau dipinjami duit karo kancane pernah? Sampun. Terus sampeyan nulungi ora? Alhamdulillah wis tulung tinulung. Ya pernah dipinjemi duit ngono terus ora balik pernah? Pernah? Sampeyan ya isih kelingan. Ya isih dieling-eling. Lah iku artine urung api. Sing apik ya teko dikelaske sampeyan njaluk maring Allah Taala engko mesti diganti sing luwih akeh. Nek sampeyan menggantungkan kepada orang lain kemeng. Wong orang lain itu wis lali kok sampeyan sing ngeling-eling. Kebangetan to? Malah mati kuru sampeyan. Iya. Dadi man ahsana man asa. Itu wong min sa'adatil mar'i itu almar'atu sholihah. Nek almar'atu niki wis sholihah, sampeyan iki wis dadi santri sing sholihah kabeh. Kuwi gampang sesuk duwe anak iki mesti soleh karo kuwi wis otomatis. Ning yo nek ndiana wong rabi wae urung kok kon ndiana itu piye? Yo sesuk bar rabi iku terus ndiana ya. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi niku wanita sing baik sing kudu dinikahi pertama al-wadud. Sing nomor 2 al-walud. Apa kuwi al-wadud? Al-wadud itu ceria, meseman, guzunan. Ngene ya? Senajan ora oleh nek guyu dhewe. Gitu guyu kok guyu dhewe. Ya ana kancane. Dadi sumeh. Itu syaratnya. Sampeyan iki ben gampang dipilih wong kudu sumeh, dengan diri sumeh, tebarkan senyum kemanapun. Tebarkan senyum kemana saja. Weruh pitik. Lucu itu saja, ora apa-apa pitik. Senang tresno karo pitik to. Ya wis pokoke teko nguyu sumeh, ya, sumeh. Sampeyan ketemu buku, buka baca halaman buku, nguyu dhewe. Ndak apa-apa. Sumeh, pokoke kudu dilatih. Sumeh iki dilatih. Senajan ketoke sepele sumeh itu. Nek kudu dilatih. Nek ora itu mesti besengut. Besengut tau besengut yo? Japrut, besengut. Bahasa Indonesianya apa kuwi?
cemberut ngono lho. Cemberut, besengut cemberut cepet tuwa. Ngono iki mari cepet tuwa. Dadi sing nomor loro. Sing nomor 1 wanita. Sing nomor loro al-walud. Lah iki sing angel e. Al-walud iki manaan. Ya, al-walud iki manaan. Syarat wedok sing apik iki sing manaan. Ngerti manaan? Ngerti nggih? Manaan. Ya manaan kuwi gampang dianak, ngono lho. Gampang dianak. Alah. Masya Allah, ning apa jenenge kliru sandal iki meteng to piye. Lah ngono kuwi jenenge manaan. Kliru sandal lho meteng. Nggo salah sing tengen dienggo kiwa, kiwa dienggo tengen dadi meteng coba. Kuwi jenenge manaan. Kuwi wanita sing apik dari Gusti Kanjeng Nabi. Sing apik iki ngono kuwi manaan. Nah terus ciri-cirine sing wedok manaan niku mau piye? Sing wali. Apa terusan? Apa kok? Piye iki gambarke ya? Angel rada. Ciri-ciri perempuan sing manaan, gampang manaan iki piye? Sing mlakune apa sing piye ngono rada gaiten. Piye mlakune piye to? Sing anu ya. Apa sing mesti kaya model apa sing kepiye? Ngono ya. Apa sing bodine kudu sing gedhe ngono? Apa ya sing kudu sing cuwili? Ternyata syaratnya ora ngono. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, lamun to sliramu kuwi ingin melihat perempuan sing manaan, sing gampang dianak. Jadi setahun dianak. Setiap tahun punya anak kuwi manaan. Ini bulan apa ini? November toh? November dianak. November dianak. Leren 6 bulan langsung meteng meneh, gitu kan? Berarti bulan apa? Berikutnya bulan Oktober kuwi wis manak meneh. Dadi 2 tahun kuwi dianak loro, nyusoni loro. Begitu toh, nyusoni loro. Anak pertama karo anak kedua. Iki walut jenenge. Itu jenengane sing walut. Lah tandha tengere perempuan sing walut iki apa? Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, awakmu nyawang bibik-bibike sedulur-sedulure sing wedok. Kuwi anake akeh apa ora? Waduh, bibikku mung sitok ya anake ngono sing ngono. Langsung terus ngeling-eling iki. Santri-santri ngeling-eling, bibikku sapa? Begitu. Ada yang begitu ya. Mengingat bibikku ki sapa? Terus anake piro? Anake piro? Halilintar. Itu Allah. Itu solihah. Jadi perempuan itu nek wis solihah iki gampang duwe anak ya mesti soleh. Itu yang pertama. Sing nomor loro wa auladuhu abroron. Duwe anak ya anake kuwi ya sing apik. Ya nek bojone wis apik anake mesti melu apik. Dadi kata kuncine ning ibuke. Kata kuncine wa auladuhu abroron. Terus sing nomor 3 apa Di? Saya hafal ora Di? Wa khulatauhu sholihin. Kanca-kanca niki ya sing apik-apik. Apik-apik kabeh kancane. Lah sampeyan iso ngitung saiki kancane sing apik karo sing elek oke ndi? Oke sing saya apa sing elek? Ning ya isih enek kancane sing elek. Kata lali to karo jawaban sing pertama mau to sampeyan. Tibake kancaku ki yo isih akeh Pak sing elek. Oh berarti jawaban yang pertama mau belum tulus sampeyan. Isih salah. Kok to? Karena isih nganggep wong liya luwih elek tinimbang awake dhewe. Berarti urung apik. Berarti jawabannya diulang ya. Diulang malih. Wa ulatauhu sholihin. Yang terakhir, yang keempat, wis meh jam 09.00. Yang terakhir, yang keempat, warizquhu fi baladi.
rezekine kuwi ana ing negarane dhewe iki ya tegese ning desane dhewe. Dadi omahe Tulungagung ki nyambut gawe ning ngendi ana wae Malang misale. Ya kemeng lho. Ya kemeng. Jadi wong Tulungagung nyambut gawe ning Jakarta kono. Kan ya kemeng angel entutuk. Angel entutuk. Angel. Dadi yo nyambut gawe ning negeri iki maksude kuwi supaya tetap kumpul antara suami dan istri. Ngoten, iki Mas santri iki sesuk nek ditinggal bojone aja gelem. Ya. Gelem apa ora? Mboten, aja gelem krana kelon iki poin. Apa? Kelon kuwi pen. Not? Oh diulangi ya. Oh disensor. Oh ndak apa-apa, ndak apa-apa. Dadi aja gelem nek ditinggal bojo krana kelon kuwi pen. Bangke pen. Ya kuwi mau mbuktekke le walut mau lho. Le walut. Dadi papat kuwi. Bojone apik, anake apik, koncone apik, rezekine apik. Rezekine apik, ora akeh ora apa-apa sing penting cukup. Rezekine ora kudu akeh, sing penting cukup. Lah cukup akeh sithike rezeki kuwi ya wis. Wis ana sing ngatur to? Wis ana sing ngatur. Jadi sampean pun terima selaku wanita sing solihah. Yang terakhir, sing terakhir, mau wis siji loro, sing terakhir. Akhlak sing apik dari Gusti Kanjeng Nabi itu apa? Jadi dawuh Gusti Kanjeng Nabi mau wong sing apik yaiku wong sing iso bales apik maring wong sing gawe ala. Karena begini, dalam sejarahnya Nabi itu setiap kali mau melaksanakan sholat ke Masjid Nabawi itu di pojokan kota itu ada orang Yahudi buta ini apa buta kuwi buta itu picek. Ya, picek dah, itu orang Yahudi. Ceritanya orang Yahudi. Setiap kali Nabi itu mau ke Masjid Nabawi, itu melihat orang Yahudi itu, lewat orang Yahudi. Orang Yahudi itu tugasnya ning pojokan kota Madinah ngono. Jadi sampean sesuk nek ning kota Madinah, amin ya, amin. Di depan masjid kuwi pasar tiban. Ono sing wadol apa gamis, wadol apa meneh, minyak wangi, adol tasbih, wadol. Itu produk Cina kabeh. Termasuk kain ihram. Itu produk Cina kabeh. Nah, itu banyak orang yang jualan di situ. Lah Nabi begitu lewat, ngono orang Yahudi ning pojokan iki apa? Sing domonge orang Yahudi ngene nek. Sedulurku kabeh, awakmu iki pokoke aja melu Muhammad kuwi gendeng, Muhammad kuwi gila, Muhammad kuwi ora waras. Muhammad kuwi nggo agama jarine ngono agamane Islam. Jarine le salat ki ya jengkang-jengking ngono ning masjid ngono ya, ning masjid ngono. Aja manut, kae iki wong ora waras. Kira-kira nek Nabi Muhammad kok potongane misalnya kaya Pak Ahmadu atau Pak Faton itu kira-kira piye iki? Ditonyo kira-kira ya. Oh, enggak. Ya termasuk umpama kok potongane aku ngono ya kira tak tonyo to. Tapi ndak mesti Kanjeng Nabi ndak. Orang Yahudi itu setiap pagi digawa garam ngene to. Nek mesti Kanjeng Nabi ngene. Ini tak contoh nih ya, tak contoh. Nah, tiga daran to. Dadi anggur iki. Tiga daran dah, itu terus didulangi. Didulangi wong Yahudi. Ya, nanti warat ya. Terus Gusti Kanjeng Nabi, neng
masjid, sholat, kundur. Sore ya ngono, lewat meneh wong Yahudi panggane ngono. Ojo do manut Muhammad, dia itu kentir, dia itu gila, dia itu nggawa agama anyar, ojo manut Muhammad. Itu setiap hari ngono. Dan setiap hari Nabi Muhammad dulang. Dulang ini ngerti kan dulang? Menyuapi. Sampai Gusti Kanjeng Nabi itu meninggal dunia. Ceritanya. Begitu beliau meninggal dunia, orang Yahudi kira bingung. Orang Yahudi bingung. Iki sing biasane dulang aku nih, kok ora ketok iki. Suarane sendal kok ora ketok. Iki ora sida amplop ya. Gitu kan? Heeh. Ora sida kuning kok dicontoh meneh. Dicontoh meneh. Ah, begitu. Hari berikutnya itu Gusti Kanjeng Nabi sedo kok, Nabi sedo. Jadi orang Yahudi tidak ada yang menyuapi. Dia kelaparan. Lajeng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sebagai khalifah pertama itu kemudian datang ke rumah Aisyah. Lajeng tanya kepada Aisyah, "Nduk, Aisyah kan putranya Abu Bakar tuh. Nduk, aku kuwi kira-kira le nyontoh Gusti Kanjeng Nabi iki kira-kira kaya wis pas. Kabeh wis tak lakoni apa urung? Salate, zakate, poso." Dawuhe Dewi Aisyah, "Apa? Jenengan niku piantun sing utama menggawe Gusti Kanjeng Nabi. Napa ingkang sampun dipun lampahi dening Gusti Kanjeng Nabi hampir semuanya sudah dicontoh, wis ditiru dening jenengan. Jenengan kuat, piantun ingkang kuat nyontoh niru apa yang dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Istimewa jenengan. Namun wonten setunggal perkawis, ada satu perkara yang belum jenengan lampahi dan itu telah dilakukan oleh Nabi. Apa kuwi, Nduk? Aku pengen neru apa itu yang dilakukan oleh Nabi dan belum saya tiru." Ngeten, Mbak. Di pojokan kota Madinah itu ada orang Yahudi yang buta. Setiap hari Nabi Muhammad itu selalu memberi makan beliau, bahkan menyuapi orang Yahudi itu. Oh ya wis, nek ngono mulai sesuk-esuk aku tak nyuapi, aku tak memberi makan orang Yahudi itu. Bener. Nabi Sayyidina Abu Bakar digawani daharan ngono karo Aisyah. Apa nek ini carane nggo apa? Telekem ya Pak Fatoni jenenge ya. Apa ku jenenge? Telekem. Baik. Apa? Rantang, ya wis rantang aku manut sampeyan wis. Digawani rantang lho, rantang. Sayyidina Abu Bakar, mosok Sayyidina Abu Bakar nggo rantang ya presiden ya. Ya ora apa-apa wis ya presiden kita ya nggo rantang. Rantang gitu ya. Rantang nggo rantang. Sayyidina Abu Bakar nggo rantang. Terus begitu dekat dengan orang Yahudi itu dia mendengar caci maki dari orang Yahudi itu. Kowe sapa wae sing liwat kene aja melu Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad kuwi gendeng ora waras wae Muhammad kuwi. Aja melu agamane Muhammad. Ora waras. Sayyidina Abu Bakar itu terkenal sebagai orang yang halus. Beda karo Sayyidina Umar kan? Sampeyan sejarah rono Abu Bakar itu halus to. Ning sak alus-aluse Abu Bakar krono tresnane dateng Gusti Kanjeng Nabi dan Gusti Kanjeng Nabi dicaci maki sedemikian rupa, beliaunya itu yo pegel juga toh, manusiawi pegel. Akhirnya lendulan karo sapa? Wong Yahudi mau yo rada dibaterke, rada kasar, nyong ngono to. Nyong ngono ta gregeten ta ya to. Somo. Oh duwe ya. Nah umpama aku ya karo tak tonyo barang ya kira aku nyong. Apa kemudian yang disampaikan oleh orang Yahudi itu yang Buddha itu? Aduh, ini mesti dudu sing dulang koyo biasane iki wong beda iki mesti orang lain, bukan orang yang halus, bukan orang yang begitu. Orang Yahudi langsung kosong, ini mesti dudu sing biasa. Lajeng ada sahabat lain lewat, begitu melihat
melihat Sayyidina Abu Bakar langsung, ya Amirul Mukminin, wahai presiden, ngono gampangane, Pak Presiden. Kaget orang Yahudi langsung gemetar. Tibake sing ngadepi aku kuwi presiden. Lajeng Abu Bakar langsung ngucap datang orang Yahudi itu tadi, wahai ngerti Yahudi yang setiap hari memberi kamu makan setiap hari, sing dulang itu tidak lain adalah orang yang selalu kamu caci maki dan tidak mau kamu ikuti ajaran. Langsung saat itu juga orang Yahudi itu menangis, sengung apa menangis terisak-isak, sesenggukan ya, sesenggukan, menangis sesenggukan sejadi-jadinya. Langsung dia berikrar kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, persaksikanlah bahwa mulai detik ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Saat itulah kemudian orang Yahudi itu langsung memeluk agama Islam. Allahumma, itu berkat akhlak beliau, akhlak Nabi yang mampu memberi kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, oleh karenanya dalam peringatan malam hari ini, peringatan Maulid ataupun Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kita minimal meniru apa? Ya dadi wong apik. Nek urung iso bales apik maring wong sing ala, ya minimal bales apik maring wong sing apik. Nek ana wong ala ora usah dibales apa-apa, ngono lho maksud saya. Ya, aja dibales ala juga. Karena wong sing iso bales ala kuwi berarti isih duweni Allah ning atine, gitu ya. Nah, jadi siapapun yang berlaku jahat kepada orang lain itu berarti hatinya masih kotor. Nah, kita semua berharap bahwa dengan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, hati kita menjadi bersih, sebersih-bersihnya, sehingga kita tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi suudzon kepada yang lain. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini pas jam 09 lebih 5 menit, pas 1 jam saya ngomong. Semoga ada manfaatnya. Allahumma amin. Terutama bagi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh mahasantri. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.